Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan memaparkan analisis psikologi pembelajaran dan perkembangan peserta didik sebagai dasar perancangan pembelajaran pendidikan agama Islam. Video ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pembelajaran pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Ma'arif Lampung. Pembahasan dalam video ini meliputi profil peserta didik, teori belajar yang relevan, analisis faktor perkembangan peserta didik, solusi pembelajaran pendidikan agama Islam, serta refleksi saya sebagai calon guru pendidikan agama Islam. Pada pembahasan pertama, saya memilih jenjang pendidikan SMP atau MTS sebagai profil peserta didik. Peserta didik pada jenjang SMP atau MTS berada pada rentan usia 12 hingga 15 tahun yang termasuk dalam fase remaja awal. Pada fase ini, peserta didik mengalami berbagai perubahan penting dalam aspek fisik, kognitif, sosial emosional, moral, dan spiritual. Secara fisik, peserta didik mengalami pertumbuhan yang cepat dan perubahan biologis. Secara kognitif, mereka mulai mampu berpikir logis serta memahami konsep abstrak sederhana. Secara sosial dan emosional, peserta didik mulai mencari jati diri dan sangat dipenuhi oleh lingkungan serta teman sebaya. Dalam perkembangan moral, peserta didik mulai memahami nilai benar dan salah meskipun masih membutuhkan bimbingan. Sedangkan secara spiritual, peserta didik mulai mempertanyakan makna ibadah dan keimanan, sehingga membutuhkan pendampingan dan keteladangan dari guru. Teori belajar yang saya pilih adalah teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik menekankan bahwa peserta didik membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Dalam teori ini, peserta didik berperan aktif dalam proses belajar, sedangkan guru berperan aktif sebagai fasilitator dan pembimbing. Teori ini sangat sesuai dengan karakteristik peserta didik SMP atau MTS, karena pada usia ini mereka mulai mampu berpikir kritis, berdiskusi, dan mengaitkan materi pembelajaran dan pengalaman sehari-hari. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, teori konstruktivistik dapat diterapkan melalui diskusi nilai, studi kasus, serta refleksi pengalaman kehidupan yang dikaitkan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Faktor pertama adalah faktor internal yang meliputi genetik, kesehatan, dan tingkat kematangan. Kondisi fisik dan mental yang baik akan sangat mendukung keberhasilan belajar peserta didik. Faktor kedua adalah faktor eksternal, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media. Lingkungan yang positif akan membantu membentuk sikap, karakter, dan perilaku peserta didik secara optimal. Faktor ketiga adalah faktor islami, yang mencangkup iman, ibadah, dan akhlak. Pembiasaan ibadah serta keteladanan akhlak sangat berperan dalam pembentukan karakter religius peserta didik. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan harus diperhatikan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara menyeluruh. Berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode pembelajaran yang sesuai antara lain diskusi kelompok, studi kasus, pembelajaran kontekstual, dan problem-based learning. Metode ini mendorong peserta didik untuk aktif dan berpikir kritis. Dalam pengelolaan kelas, guru perlu menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif dengan pendekatan yang humanis serta komunikasi dua arah. Penanaman nilai iman dan akhlak dapat dilakukan melalui keteladanan guru, pembiasaan ibadah, serta refleksi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Guru pendidikan agama Islam berperan sebagai pendidik, pembimbing, dan keteladanan yang memberikan contoh sikap dan perilaku sesuai ajaran pendidikan Islam. Sebagai calon guru pendidikan agama Islam, saya menyadari bahwa tantangan psikologis yang mungkin dihadapi dalam pembelajaran adalah perbedaan karakter peserta didik, rendahnya motivasi belajar, serta pengaruh lingkungan dan media sosial. Untuk menghadapi tantangan tersebut, solusi yang dapat dilakukan adalah memahami kondisi psikologis peserta didik, menerapkan pendekatan yang humanis, membangun komunikasi
generasi yang baik, serta menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. Dengan demikian, nilai-nilai Islam tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga dapat tertanam dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Demikian pemaparan analisis psikologi pembelajaran dan perkembangan peserta didik sebagai dasar perancangan pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman mengenai pentingnya pendekatan psikologis dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.